Wa tawafu dan tawaf. Ya, cuma di mana tawaf? Di mana tawaf? Di Ka'bah. Selain Ka'bah ada gak tawaf? Ya, pondok gede mah bohongan Bali. Bisa di TK mana sih bohongan tuh ya. Pondok gede itu nggak pakai wudhu, tidak jadi masalah. Ya, ini tawaf di Ka'bah. Ya, kita muterin Ka'bah 7 kali. Kalau masjid, penghormatan kita sebagai seorang muslim terhadap masjid itu sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita menghormati Ka'bah itu dengan tawaf. Hatta itu nggak ada niatan umroh, kerja gitu. Ya, kerja diutus buat dagang atau tenaga medis. Ente ngeliat Ka'bah disunahkan ente tawaf. Nggak mesti pakai baju ihram, pakai baju biasa gitu. Itu namanya tawaf. Ya. Mau tawafnya yang berupa umroh kek atau haji kek, lagi wudhu nih, habis wudhu kita aja makan, batal apa enggak? Enggak, ingat yang 4 ya. 4 tuh cuman keluar ya dari depan atau belakang sesuatu apapun, baik keluarnya normal ya seperti pipis atau angin atau pupnya ya, keluar batu, keluar darah dari 2 jalan, batal. Itu yang pertama. Yang kedua, iltiqa ya basyaratai rajulin wa mar'atin. Yang kedua, bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram bersentuhan kulit tanpa adanya dinding. Ya, kulit sama kulit langsung batal. Kita sama istri, kita sama teman batal, ame sepupu batal. Kemarin udah dibahas. Yang ketiga, zawalul akal, hilang akal. Ya. Hilang akal. Itu dibalik nih, ya, dibalik. Ya, zawal akal, hilang dia punya akalnya. Ya, daya pikirnya sudah nggak ada. Ya, tersebab apa aja, tidur. Orang kalau tidur tuh udah nggak bisa mikir. Ya, diajak ngobrol udah nggak nyambung. Artinya tamyiznya hilang, akalnya hilang. Nah, yang kayak begitu batal. Pingsan, mabok, ya, ayan, maka batal dia punya wudunya. Ketiga. Lalu yang keempat, masuk kubulil adam, ya, menyentuh kemaluan manusia, baik punya kita sendiri atau punya orang lain. Hatta anak kita sendiri, kita pegang tuh dia punya pepeng, ya, kita cebokin, kita ada wudu, batal. Bukan kita yang kencing, anak kita yang kencing, kita cebokin, kita pegang pepengnya, batal. Ya, selain dari itu nggak batal. Ya, ingat tuh, muntah batal nggak? Muntah, hah? Muntah batal nggak? Batal dari mana? Ingat, keluar sesuatu dari depan atau belakang, dari pepengnya atau dari bolnya. Mulut ada nggak di situ? Nggak ada. Mau keluar muntah kayak, ya, nggak batal. Jadi ingat tuh, susah gampang kalau ente nggak nyimak, ntar pakai nanya lagi kayak sholat pakai masker nggak? Kalau sholat pakai masker hukumnya kayak gimana? Ya, habis wudhu nginjek tai, batal nggak itu punya wudhu? Nginjek tai ayam, batal nggak? Udah diem imut ente, batal nggak? Ingat tuh 4 tuh yang ngebatalin. Di luar dari yang 4 nggak batal. Tadi dibilang itu nggak ada kan nginjek kotoran. Ada nginjek kotoran batalin? Muntah batalin nggak? Ada. Di luar dari yang 4 nggak batal gitu. Jadi agama tuh nggak susah kalau dia ngaji. Ada was, aduh, habis nginjek tai nih, aduh habis makan nih. Nggak sholat kenapa? Habis makan, emang apa? Ya kan tadi makan, dipikirnya makan itu ngebatalin wudhu. Dulu kita begitu tuh. Ya, pas ngaji jadi tahu. Nah, itu udah lewat deh. Ya, udah lewat. Nah, sekarang bahasa tentang manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudunya maka haram bagi dia 4 hal. Manin taqadha wudu'uhu, siapa orang yang batal wudunya haram 4 hal. Apa aja? Ya, haruma alaihi arba'atu asya, maka 4 macam haram bagi dirinya. Artinya enggak boleh dikerjain. Kalau dikerjain dapat murka Allah, dikerjain dapat dosa.
Apa itu yang harus kita hindarin tuh? Ya, 4 perbuatan yang haram dikerjakan tanpa wudu. Yang pertama as-sholatu, sholat. Ya, sholat bukan nggak sah doang tuh nggak pakai wudu, tapi haram kalau kita kerjain nggak pakai wudu. Sholat Jumat jam 12, dari jam 11 dia berdiri sholat tasbih. Posisi udah depan banget, enak ya, depan khotib. Khotibnya dari jauh, dari Hadramut kali. Saking semangatnya jam 11 nanti udah datang ke situ. Ya, orang rame itu di saat itu. Pas komat ente kentut. Komat ente kentut. Mau wudu padat. Ya, mau wudu padat. Kalau dia wudu juga tempatnya bakal dicidekin orang. Gue sholat aja dah, ntar aja dah. Urusan wudu ntar gue kodok lagi pakai zohor. Ya, ini udah keparengan banget sih, posisi udah enak. Kalau keluar malu nih aneh. Ya, walaupun ntar keluar gak dapet tempat lagi, udah deh biarin deh sholatnya gak pakai wudu. Udah kagak sah, dia pun juga berdosa. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat tanpa wudu, hukumnya haram. Hati-hati. Bukan gak sah doang dipikir biarin deh kita langsung kodok pakai zohor aja. Dia melakukan hal yang haram. Orang yang melakukan perbuatan haram dapat murka Allah, dapat siksaan Allah. Hati-hati. Ini yang pertama sholat. Wa tawafu dan tawaf. Ya, cuma di mana tawaf? Di mana tawaf? Di Ka'bah. Selain Ka'bah ada gak tawaf? Gak ada. Pondok Gede mah bohongan Bali. Bisa kita manasik bohongan tuh ya. Pondok Gede itu nggak pakai wudu, ya nggak jadi masalah. Ya, ini tawaf di Ka'bah. Ya, kita muterin Ka'bah 7 kali. Kalau masjid, penghormatan kita sebagai seorang muslim terhadap masjid itu sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita menghormati Ka'bah itu dengan tawaf. Hatta ente nggak ada niatan umroh, kerja gitu. Ya, kerja diutus buat dagang atau tenaga medis. Ente ngelihat Ka'bah disunahkan ente tawaf. Gak mesti pakai baju ihram, pakai baju biasa juga boleh. Itu namanya tawaf. Mau tawafnya yang berupa umroh ke atau haji ke, atau tawafnya karena datang ke Ka'bah nggak dalam rangka manasik umroh atau haji, 7 kali sama. Ya, kalau 3 kali bulan haji, ya 7 kali itu tawaf. Nah, itu perlu pakai wudu. Kalau kagak ada wudu, kagak sah dan dapat dosa. Kenapa? Karena haram. Jadi nggak boleh ya kita tawaf tidak pakai wudu. Udah nggak sah juga haram. Nah, ntar bahasanya ada di bab haji itu. Di saat kita tawaf bersenggolan sama yang bukan mahram, gimana hukumnya? Ada yang bilang taklid ke Imam Malik. Ya, karena Imam Malik mengatakan tidak batal bersentuhan sama yang bukan mahram selama tidak ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat tuh, ente bersentuhan nggak batal kecuali ada syahwat, Imam Malik. Ya, tapi nggak perlu kita taklid ke Imam Malik karena Imam Syafi'i pun ada kaul yang mengatakan kalau lagi darurat nggak kenapa-napa. Ya, bersentuhan sama yang bukan mahram dalam posisi kayak begitu tuh. Ente kan nggak bisa ngalangin jalan orang. Jangan deket-deket jangan deket-deket cewek ente usahin gitu biar nggak batalin dulu ente. Siapa ente? Ya, memang kau punya Ka'bah punya bapak lo kalau ada orang sana. Ya, jadi kena nggak batal, nggak perlu pakai taklid ke Imam Malik. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan boleh hindar masyaqqat kalau lagi sulit dihindarin. Kan orang tawaf pun depet-depetan, lagi rame. Ya, berebut untuk menyium Hajar Aswad. Yang kecil-kecil mah habis kegebok. Ya, tenggelam namanya orang-orang yang pada berebut. Bersentuhan tuh kita. Ya, sama yang bukan mahram nggak batal. Ya, jadi nggak perlu pakai taklid ke Imam Malik. Imam Syafi'i pun mengatakan boleh indal masyaqqat. Kalau di sini agak boleh, nggak ada masyaqqat di sini. Nah, di sini paling itu mau ke masjid main dempet-dempetan gitu sama ibu-ibu. Ente jalan sebegitu luasnya, orang sholat di masjid kan jarang, udah sepi. Ya, kalau lagi begitu nggak jadi masyaqqat tuh. Artinya kalau ente bersentuhan temu sama teman ente, wah iya teman SD gitu, reunian lagi sholat, pengen sholat ke masjid, udah wudu balik, wah iya tos batal nggak wudunya dia?
bersentuhan sama perempuan yang bukan mahramnya, nggak ada nafsu, batal nggak? Ada nafsu, nggak ada nafsu batal. Ya, nah itu. Jadi haram tuh ya tawaf kalau tidak pakai wudu. Yang kedua, yang ketiga masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Kalau ini Al-Quran ini kita sentuh nggak ada wudu batal. Hati-hati. Kadang-kadang dipikir aduh nanggung ya nanggung. Yasin kayak lagi tahlilan kita dibagiin kalau nggak ada wudu, itu haram hukumnya. Ya, kadang-kadang kita ya masya Allah udah selesai Yasin kadang-kadang digeletakin di mari itu kalamullah. Al-Quran ya, la yamassuhu illal mutahharun. Dua al-Waqi yang mengatakan tidak boleh disentuh itu Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Ya beda halnya nanti zikir lah atau apalah. Wah ini kan kitab tuh bukan mutlak Quran, ada terjemahannya, ada covernya, tetap kalamullah isinya. Kalau dari hal seperti itu kita udah muliain Allah, yang bersangkutan bernisbat kepada Allah, Allah Ta'ala bakal muliain lagi kita. Ya, jadi jangan disepelein. Imam Bishr Al-Hafi, beliau ini pemabuk. Ya, beliau ini pemabuk. Temannya cuma satu. Ya, Intisari. Oh, Intisari. Anggur merah. Anggur merah temannya itu. Ya, kemana-mana bawa. Yang dicekek bukannya perempuan, diginiin, tapi botol minuman. Imam Bishr Al-Hafi. Nggak ada maksiat yang nggak dijajalin sama dia. Ya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dia menjadi wali gara-gara apa? Habis mabok, duit habis, mau nerusin kagak ada lagi. Ya, nggak dapet, akhirnya dia pulang. Pas pulang dia ngelihat ada tulisan Bismillah. Di situ ada kalam Allah, di situ ada nama Allah. Dilihat sama orang-orang diinjak, masih ada iman walaupun tukang maksiat tapi hatinya masih beriman kepada Allah. Ya, dilihat diinjak-injak itu, akhirnya diambil tuh ya tulisan Bismillah yang diinjek-injek sama orang padahal lagi mabuk. Habis mabuk ya kalau dia ada duit maka agak ngeliat kali itu ya dilanjutin. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya apa? Diambil itu kertas yang tulisannya Bismillah. Dia punya duit 2 dirham, mau beli anggur kagak cukup, dibeli minyak wangi. Ya, dibeli minyak wangi, dibersihin itu Bismillah. Ya, dibersihin itu Bismillah, dikasih pewangian sampai jadi cakep wangi. Dia beli itu minyak wangi pakai duitnya sendiri, ditaruh di tempat yang mulia supaya nggak diinjek-injek lagi sama orang. Sampai akhirnya jadi mimpiin sama ulama sufi yang hidup di zamannya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal memberikan maqam wilayah kepada seorang yang dikatakan Bishr fulan Abu Nasir namanya. Ya akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan annahu tayyaba ismi. Sungguhnya dia memuliakan, mewangikan, membaguskan ada punya nama, la utayyibanna ismahu. Aku bakal bikin harum dia punya namanya sebagaimana dia telah mengharumkan, membersihkan, mengagungkan ada punya nama. Ya, ditaruh di tempat tinggi, la arfa'anna ismahu. Aku akan bakal angkat setinggi-tingginya dia punya nama. Kedudukannya diangkat. Gara-gara apa? Dari hal seperti itu. Jangan disepelein gara-gara Yasin. Nah, itu pikir Yasin. Bukan Al-Quran ini. Gak pakai wudu, kadang-kadang naruh di sembarangan. Itu cuman ente doang yang punya diri, yang tahu bagaimana memuliakan yang bernisbat kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita tahu nih melihat ada Yasin ada di situ. Hati ente paling enggak redo, walaupun ente mungkin malu. Ente ngeliat, oh iya tadi kata Habib, kalau ada tulisan Al-Quran yang sifatnya Al-Quran itu jangan disembarangan. Di tengah-tengah ente lihat ada orang habis baca Yasin digeletakin aja. Ente tahu tuh kemuliaan Al-Quran. Ya, rasa-rasanya tuh kayak pengen ente ambil. Ya, kalau ente bisa ambil. Kalau nggak bisa, ya apa namanya, hati ente ingkar deh. Hati ente ingkar. Takutnya kalau ente ambil, dia bisa kesinggung. Ya, kayak dulu aneh di paguyuban situ tuh tentang masalah kayak gituan. Orang kayak ini banget gitu, apa sih, giroh banget. Sampai akhirnya kata dia, masa nih ustadz yang di kampung kita baca Yasin, abis baca Yasin ditaruh di bawah, saya ambil aja. Enggak, tapi kagak boleh. Cakep sih cakep, cuman kan itu bisa jatuhin nama dia. Bener gak? Ustadz mimpin tahlil, mimpin Yasin, mungkin dia belum tahu babnya tuh ustadz, cuman tahlil bisa.
habis baca Yasin taruh aja di sini. Yang ngaji sama kita dapat pendengaran, dapat penjelasan kayak gitu, diamalin. Ya, untung gak diomelin sama dia. Ya, cuma diambil aja. Depan orang saya ambil aja dalam hati kagak ngaji kali dia. Langsung aja diambil. Ya, ada bilang lihat sikon juga kalau dia dilihat sama orang kan malu dianya. Ya, tidak semua yang bagus harus kita lakuin. Benar gak? Tidak semua yang bagus-bagus harus kita lakukan. Tapi usahakan setiap yang kita lakukan semuanya bagus. Emang itu bagus, ya cuman lihat dulu bagusnya ini ada efek sampingnya gak? Wah, ada efek sampingnya, bikin jatuh nama orang mungkin di situ, atau jadi kesannya kayak gimana gitu ya. Paling gak hati kita ingkar. Jadi sholat, tawaf, masul mushaf, wahamluhu, dan bawanya juga kalau nggak ada wudhu. Ya nggak ada wudhu. Al-Quran, batas Quran. Kalau burdah ya atau kitab itu masih dibolehkan, nggak sampai haram tapi nggak bagus. Kalau ente melazimkan wudhu luar biasa. Kata Nabi, idza asabatka musibah wa anta ala ghairil wudhu fala talumanna illa nafsak. Apabila kamu terkena sesuatu yang gak enak, kerjaan ya dikurangi di PHK, duit hilang, motor rusak, pokoknya gak enak aja deh. Ya bawaannya gak enak, putus sama pasangan kita. Kan ada aja begitu, duit hilang. Wa anta ala ghairil wudhu, ente ini di saat itu lagi kagak dalam keadaan wudhu, fala talumanna illa nafsak. Kata Nabi, jangan salahin yang lain, salahin diri lu kenapa enggak wudhu. Artinya apa? Kalau kita melazimkan wudhu dapat jaminan dari Allah. Cuman enggak semua orang bisa tuh melazimkan wudhu. Wudhu kan gampang. Ya, kata Nabi, an-naim at-tahir ka-shaimil ghaib. Orang yang tidur sebelum tidur dia wudhu, ditulis sama malaikat pahala orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Padahal ente tidur mangap lagi. Malaikat nyatet ente. Orang yang harinya puasa kata malaikat. Itu, tapi ya begitulah. Keutamaan umat Nabi Muhammad, biar umurnya pendek tapi dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala khusus. Jadi amalan-amalan yang sekira-kiranya kagak begitu berat tapi dia punya timbangan luar biasa. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat favorit nanti yang bakal dielu-elukan sama orang yang habis meninggal. Karena dia tidak mau berlalu 1 detik ya melainkan dia enggak baca subhanallah. Pas sudah meninggal baru tahu. Ya Allah, subhanallah alhamdulillah, gampang banget. Ya, pahalanya luar biasa. Coba aja kemarin aneh baca. Tuh orang-orang tuh sampai begitu. Habis meninggal tuh nanti mereka berharap dikembalikan lagi untuk bisa ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihah, ucapan yang begitu enteng katanya. Apa namanya dalam bahasa Arab itu? Khafiful lisan, saqilah fil mizan, habibatur rahman. Enteng diucapin, berat di timbangan, disukai sama Allah yang Maha Rahman. Ya, mudah-mudahan dengan barokah burdah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah buat kita dan bisa mengamalkan apa yang menjadi kebaikan, kemaslahatan buat ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya